Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bicara tidak selalu berarti meminta. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Pagi Tuhan, terbitan BPK Gunung Mulia. Bila mana orang ingat akan dokter ketika sehat atau sakit? Tentu saja ketika ia sedang sakit. Untuk apa orang pergi ke dokter kalau memang sehat? Bila mana orang ingat akan berdoa ketika susah atau senang? Suatu penelitian di Belgia menunjukkan jawab yang hampir berimbang. Kecenderungan berdoa pada situasi susah hanya sedikit lebih banyak daripada situasi senang. Namun, jika situasi susah atau sedih itu cukup besar sehingga orang merasa cemas, terancam, dan frustasi, maka pada semua responden penelitian tersebut, kecenderungan untuk berdoa meningkat dengan mencolok. Menurut penelitian Stauffer tentang perilaku religius tentara Amerika di garis depan waktu Perang Dunia Kedua, 75% dari tentara itu menjawab bahwa di tengah desingan peluru mereka ingat berdoa. Tetapi kelakuan beragama tersebut ternyata tidak tahan lama ketika perang selesai, dan tentara yang berkelakuan religius itu hanya 25% menjawab bahwa mereka menjadi lebih religius. 30% menjawab bahwa pengalaman itu malah menjadikan mereka sekarang kurang religius. Sedangkan 42% menjawab bahwa religiusitas mereka sama saja dengan keadaan sebelum berperang. Jawaban-jawaban itu cukup cocok dengan teori tentang hubungan kelakuan beragama dengan frustasi. Menurut Sigmund Freud, kelakuan beragama, misalnya berdoa, timbul sebagai sarana untuk mengatasi frustasi, yaitu rasa kecewa karena tidak berhasil memenuhi dan memuaskan kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, rasa aman, penghargaan, cinta kasih, kepastian hari depan, atau lainnya. Benarkah teori Freud tersebut? Ya dan tidak. Ya, sebab memang tidak ada kelakuan religius yang timbul akibat frustasi. Tidak, sebab kelakuan religius pun dapat timbul walaupun orang tidak senang mengalami frustasi. Bagaimana kita memahami hal ini? Jika kehidupan berdoa timbul karena frustasi, maka doa hanyalah merupakan jeritan naluriah dalam keadaan lemah dan labil. Di sini berlaku ucapan in no third man bidden. Dalam keadaan terdesak, barulah orang berdoa. Tetapi sebaliknya, kehidupan berdoa pun dapat timbul pada waktu orang berada dalam keadaan kuat dan stabil. Terlalu sering kita membayangkan manusia ibarat orang yang jatuh ke dalam sumur dan Allah berada di atas sumur itu. Pandangan ini menyempitkan arti hubungan manusia dengan Allah. Hubungan dengan Allah hanya dipandang sebagai hubungan antara peminta dan pemberi. Hubungan itu seolah-olah hanya terjadi karena manusia berada dalam posisi yang lemah
dan dianggap hanya sebagai jeritan minta tolong. Akibatnya, mungkin orang berhenti berdoa kalau pertolongan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Padahal Alkitab menggambarkan hubungan manusia dengan Allah ibarat anak dengan ayah. Seorang anak berbicara kepada ayahnya bukan hanya untuk meminta pertolongan. Seorang anak pun berbicara dengan ayahnya meskipun tidak sedang membutuhkan sesuatu. Justru hubungan seperti itulah yang sehat. Anak dapat berbicara dengan ayahnya secara wajar dan tenang. Hubungan seperti itulah juga yang diperluas dalam kehidupan berdoa. Kita patut berbicara kepada Allah meskipun kita tidak sedang membutuhkan sesuatu. Dengan begitu, semboyan kita bukanlah habis daya baru berdoa, melainkan berdoa biarpun berdaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami terus-menerus supaya kami tetap senantiasa berdoa dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Amin. Großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und sieh ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen viele Sünde Schuld, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und auch den Geist vom Vater und vom Sohne verehren wir und preisen seine Macht, wenn er uns hebt bis zu des höchsten Throne. Die Liebe uns hat zum Geschenk gemacht. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein